Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, perkenalkan nama saya Galih Hadang Permana dengan NIM 1905393 dari Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari kelas A angkatan 2019. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bu Risnawati. Saya aturkan terima kasih kepada Bu Risnawati selaku dosen kami yang telah membimbing kami dari semester 2 awal hingga akhir. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kami dan semoga Ibu diberikan kesehatan di tengah wabah corona ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang izinkan saya mempresentasikan atau menjelaskan tentang bisnis plan yang saya buat sejak awal semester 2 ya. Bisnis plan yang saya rancang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang fashion. Yang awalnya ada dua pilihan yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama saya bisnis makanan, yang kedua saya bisnis pakaian. Namun yang saya jelaskan di sini adalah bisnis pakaian. Oke, yang pertama akan saya jelaskan adalah ide bisnis saya. Ide bisnis yang saya akan jelaskan di sini adalah bisnis tentang bisnis pakaian ya. Pakaian, fashion ataupun clothing. Di sini bisnis tersebut memiliki dua aspek. Yang pertama aspek positif dan yang kedua aspek negatif. Saya akan jelaskan aspek positif terlebih dahulu ya. Aspek positif yang pertama adalah produk bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan produk seperti produk makanan, produk minuman, atau produk-produk yang memiliki masa kadaluarsanya. Namun di bisnis pakaian ini memiliki rentan waktu atau masa expire yang lama sekali ataupun bisa bertahan sangat lama ya, karena bukan barang langsung habis pakai atau apapun itu. Jadi bisa terus dijual, terus dipakai mengenai bisnis pakaian ini ya. Yang kedua, kami tidak harus memiliki toko offline karena dengan berkembangnya zaman semakin canggih ya sekarang, dengan adanya sosial media, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, seperti itu sangat membantu banyak pengusaha sukses yang tidak memiliki toko offline. Jadi mereka hanya menggunakan berbasis online ya, lewat Instagram, lewat Shopee, Tokopedia yang seperti itu. Dengan kemudahan di internet tersebut bisa di online tersebut bisa lebih apa namanya memudahkan ke kita untuk mencari konsumen ya, tidak berfokus di satu tempat. Misal apabila toko offline harus stay di satu tempat, misal di Bandung, misalnya di Pasar Baru, harus orang-orang harus datang dulu ke Pasar Baru. Namun lewat online ini seluruh tempat pun bisa memesan, kita bisa memesan langsung kepada kita, yang barangnya akan langsung dikirim ke pada mereka dimanapun itu ya, bahkan di seluruh dunia. Misalnya saya berjualan di Bandung tapi ada yang membeli di Inggris, di Norwegia, di manapun itu, di Thailand, bisa langsung. Yang kedua, saat pengiriman tidak akan bermasalah atau takut rusak karena lebih kuat, tidak seperti makanan. Seperti yang pertama tadi ya kan, yang pertama tidak mudah tidak cepat expire karena pakaian ini berbahan seperti ini ya, jadi kuat lah.
Uh, lalu yang di makanan akan misalnya lagi pengiriman bisa rusak lah, bisa apa ke gencet, ke ketiban atau ke apapun rusak, kena debu atau apa. Kalau pakaian lebih kuat karena bahannya juga lebih tahan lama gitu. Jadi saat pengiriman misalnya saya mengirim ke luar negeri pun, tempat-tempat jauh pun tidak akan mudah rusak. Kemudian harga penjualan terjangkau. Jadi kami di sini juga mematok harga tidak terlalu besar karena uh, kita juga melihat karena target pasar kita itu remaja ya, jadi tidak yang belum punya penghasilan sendiri, jadi bisa membelinya gitu. Yang kelima, bisa menolong peningkatan lapangan kerja ya. Uh, saya juga memulai bisnis ini tuh karena banyak teman saya yang masih dari lulusan SMK, SMA masih belum bekerja atau menganggur. Saya ajak untuk uh, bergabung dalam bisnis ini atau dalam bisa dibilang perusahaan ini agar mereka mendapat pekerjaan uh, seperti itu. Yang keenam, produk tidak habis oleh zaman dan selalu mengikuti tren. Jadi produk yang kami buat ini akan selalu mengikuti zaman ya, dari misal dari desainnya, dari bahannya, misalnya ada bahan yang lebih bagus ke depannya bisa lebih menunjang. Kemudian uh, aspek negatif, saingannya cukup banyak karena sudah kalian ketahui juga ya, uh, bisnis pakaian atau bisnis fashion ini sangat banyak menjamur di mana-mana. Di Instagram bisa lihat di Instagram, di iklan Instagram, di clothing di kota-kota besar, misalnya di Bandung, di Jakarta, banyak sekali ke clothing line yang masuk. Namun kami tidak bekerja hati karena kami yakin dengan kualitas dari produk kami. Kemudian aspek negatif yang kedua adalah modalnya cukup besar ya, cukup besar untuk bisa menjadi besar seperti clothing lain besar di Bandung, di Jakarta. Kalau saya lebih uh, mengedepankan, kalau di awal ini lebih mengedepankan untuk balik modal terlebih dahulu, kemudian setelah itu saya akan memperbesar produksi pakaian saya, produksi clothing line ini. Jadi saya akan melakukannya secara bertahap untuk bisa menghasilkan profit yang saya inginkan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Uh, yang pertama adalah strength, kekuatan di kondisi internal dari pengusaha, faktor dari dalam diri pengusaha. Strength yang pertama adalah memiliki channel vendor yang lokasinya terjangkau. Di sini vendor yang kami uh, akses adalah vendor milik rekan kami juga yang sepemikiran atau bergabung dalam bisnis ini. Ada rekan kami, kemudian jadi lebih mudah mendapatkan bahan sablon atau apapun itu. Kemudian yang kedua dari sering ya, memiliki rekan kerja yang sudah saling percaya dan mau berjuang dari nol dan ramah-ramah. Yang di sini sendiri yang tadi saya sudah jelaskan, dari bisnis ini adalah bisnis yang kami buat dari circle dari pertemanan kami sendiri yang bermimpi ingin mempunyai bisnis clothing line yang bisa besar gitu. Kami juga menampung para lulusan SMK, SMA yang belum memiliki pekerjaan agar memiliki pekerjaan, dan kami sudah memiliki keterikatan dari pertemanan, jadi lebih mudah gitu. Kemudian ramah-ramah di sini adalah ramah dalam
dalam melayani pelanggan di apabila pemesanan, apabila seperti itu. Kemudian tiga, desain yang unik dan anti mainstream. Jadi kalau di sini kami membuat desain secara original buatan kami sendiri ya. Jadi yang pasti sudah sangat unik dan tidak mengikuti atau tidak menjiplak ke karya orang lain. Kami membuat desain sendiri. Yang keempat, harga murah dan terjangkau. Sudah saya jelaskan tadi ya, harga yang akan kami bandrol tidak terlalu mahal karena pasaran kami itu adalah anak remaja yang ya ABG lah apabila bisa disebut. Kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya pemasaran secara langsung, contohnya di event-event besar. Ya, yang pertama ini mungkin hanya di awal-awal saya masih belum bisa memberi promosi lewat event, misalnya event Kickfest yang seperti itu, atau masih promosi di event-event yang belum terlalu besar gitu. Karena kami juga ingin membuat branding agar nama kami bisa semakin besar. Yang kedua, keterbatasan modal usaha. Kemudian yang ini adalah karena kan kami masih belum punya penghasilan sendiri, masih merintis dari awal, kami masih mengumpulkan modal kami sendiri, modal yang kami tabung dari pemberian orang tua gitu. Jadi masih uh, belum sebesar modal uh, yang lain gitu. Yang ketiga, keterbatasan model untuk produk. Model di sini keterbatasannya belum bisa menampilkan model yang misalnya artis atau apapun itu yang sudah terkenal. Jadi kami masih menggunakan model yang merupakan teman kami sendiri, jadi tidak terlalu tidak terlalu terkenal, namun itu tidak menjadi kelemahan yang sangat berat juga ya. Yang di sini kami mengedepankan produknya agar dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, belum adanya tempat yang dikhususkan untuk memproduksi produk, masih menggunakan rumah pribadi. Ya, di sini masih menggunakan rumah pribadi, jadi belum punya base untuk memproduksinya karena kami masih keterbatasan di modal. Namun itu bisa ditutup dengan nanti kedepannya. Yang ketiga, faktor internal dari diri pengusaha. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Uh, Opportunity atau peluang. Oke, menciptakan desain baju yang unik, yang sedang tren sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi desain yang di sini sendiri, desain yang akan kami gunakan di sini adalah desain yang trendy. Mungkin bisa dilihat di layar, yang buatan kami sendiri ya, yang mendesain kami sendiri. Dengan desain yang kami buat ini adalah desain yang terinspirasi dari brand-brand terkenal, misalnya Maternal, Dead Heart Clothing atau Bloods yang seperti itu ya. Jadi kami membuat sedemikian rupa yang berasal dari uh, idealisme kami, yang berasal dari uh, apa yang berasal dari kegemaran kami akan musik, akan film. Kami tuangkan ide tersebut di dalam sebuah desain produk tersebut. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan teman-teman untuk mempromosikan atau menjadi reseller produk kami. Ya, di sini karena kami masih bergerak ya, masih belum terlalu besar, jadi kami masih menggunakan seperti circle pertemanan untuk mempromosikan produk kami. Circle pertemanan yang belum membutuhkan biaya yang terlalu besar. Yang ketiga, memasarkan produk kami dengan cara lain seperti pengendorse public figure yang seperti itu.
Ya, di sini kami akan menggunakan jasa endorse untuk mempromosikan produk kami. Namun hal tersebut kami mencari yang murah terlebih dahulu. Misalnya kami mempunyai teman yang uh, menjadi selebgram, kami bisa mempromosikan kepada dia, atau kita bisa mempromosikan kepada lewat band-band, karena kami juga mempunyai teman-teman yang bermain band. Misalnya mereka manggung di sini memakai produk kami sebagai kaos, merchandise atau bagaimanapun. Adapun komunitas juga bisa dan sebagainya. Yang keempat, memberi lapangan pekerjaan kepada pemuda sekitar. Seperti saya jelaskan tadi ya, kepada teman-teman kami yang masih pengangguran bisa kami tarik untuk bekerja sama dengan kami. Yang keempat selanjutnya adalah threat atau tantangan. Rawannya ditipu ya. Rawannya ditipu di sini seperti misal fake dalam memesan misalnya, ataupun penipuan-penipuan yang secara online, karena dengan perkembangan zaman tersebut tidak menutup kemungkinan orang-orang jahat pun ada, misalnya merugikan bisnis kami misalnya, atau seperti uh, produk kami dibajak atau apapun itu yang merugikan, mengatasnamakan kami dengan menipu orang lain misalnya seperti itu. Adanya pemalsuan produk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Semakin bisnis menjadi besar, semakin produk menjadi terkenal, akan semakin banyak orang-orang yang ingin meraup keuntungan di lewat nama brand tersebut. Sudah banyak ya contohnya seperti produk sepatu, produk baju, kaos, clothing, begitu banyak yang bajakannya diperjualbelikan secara ilegal di negara ini, karena negara ini masih banyak pembajakan. Semoga kedepannya pembajakan ini hilanglah agar tidak merugikan kami sebagai produsen produk tersebut. Yang keempat, adanya persaingan dengan produk sejenis ya, karena tadi sudah saya jelaskan produk pakaian ini banyak ya, jadi persaingan semakin banyak, namun kami akan bersaing secara sehat dan tidak akan merugikan siapapun. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya bisa dilihat ya, karena tadi ke strength dengan total 13, weakness totalnya 12, peluang totalnya 15, dan trade totalnya 10, dapat disimpulkan bahwa ini jumlah strength 17 dikurang jumlah weakness menghasilkan selisihnya 5. Kemudian jumlah opportunity 15 dikurangi jumlah trade 10, selisihnya 5. Dari perhitungan di atas, ide bisnisku berada di kuadran 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah dengan cara memakai kualitas bahan yang terbaik dan desain yang bagus sesuai dengan tren masa kini, dengan keunikan kami, dengan originalisasi kami, dan juga memperbanyak promosi melalui sosial media agar produk kami semakin dikenal orang. Selanjutnya, analisa pesaing. Nama pesaing, kelebihan, kekurangan, dan cara mengatasinya. Yang pertama, pesaing satu, kalau saya bisa katakan adalah dari pesaing-pesaing ini adalah pesaing yang sudah besar. Yang pertama adalah Skrimus. Brand Skrimus adalah brand pakaian yang sudah cukup
dikenal ya di Indonesia, di kota Bandung terutama. Sudah banyak nama, kelebihannya sudah memiliki nama yang cukup besar. Yang kedua, sudah menjual di berbagai kota. Kami masih berusaha gitu, menuju ke tersebut. Yang ketiga, promosi lebih banyak, media promosi lebih banyak karena sudah memiliki nama yang cukup baik. Kualitasnya juga sudah cukup baik. Kekurangannya harganya cukup mahal karena kan mereka sudah brand besar. Harganya juga cukup mahal, jadi mereka bisa menargetkan di kalangan menengah ke atas. Yang kedua, sudah banyak pemasukan TKW yang membuat agak sedikit citra mereka juga menurun. Yang kedua, ada pesaing yang kedua yaitu Katarsis ya. Nah, Katarsis ini yang brand yang cukup terkenal, cukup bagus saat ini. Katarsis yang merupakan brand yang berideologi yang memiliki karakteristik atau ideologi yang cukup bagus ya. Kelebihannya memiliki desain yang bagus, yang sudah memiliki branding yang sangat mantap ya. Yang kedua, media promosinya banyak karena yang mempunyainya atau ownernya adalah seorang YouTuber, jadi lebih memudahkan untuk mempromosikannya. Yang ketiga, kualitasnya sudah cukup baik juga. Kekurangannya harganya cukup mahal. Yang kedua, produk yang terbatas, jadi brand ini memiliki produk yang sangat limited, jadi jadi susah gitu mendapatkannya juga. Yang ketiga, sudah banyak pemalsuan atau KW ya, sudah banyak pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, Bloods sudah mempunyai nama, kualitasnya baik, kelebihannya itu, dan media promosi yang banyak. Yang kekurangannya harga cukup mahal dan sudah banyak pemalsuan. Cara mengatasinya, yang pertama dengan mengendorse public figure agar nama produk kita semakin meningkat. Yang kedua, dengan memperbanyak media promosi. Yang ketiga, terus meningkatkan kualitas bahan dan produk. Kita belajar dari brand-brand tersebut dan menghindari adanya pemalsuan untuk produk KW terhadap produk kita. Kemudian ini nama saya Galeri Permana, nama usaha Dead Blast Clothing. Dead Blast Clothing diambil dari kata dead and blast yang artinya ledakan kematian, atau kita ada logikanya sebagai kan kita mencari konsumen itu atau targetnya itu anak muda, dimana jiwa anak muda itu yang menggebu-gebu meledak-ledak kami tuangkan di brand kami tersebut. Jenis usahanya jenis usaha pakaian atau jenis usaha pribadi kami sendiri. Deskripsi produk, yang pertama produk yang dijual. Pertama, jelaskan produk secara singkat. Kami menjual pakaian seperti kemeja, kaos, topi, polo shirt, kaos kaki, dan sebagainya. Kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Desain yang unik di setiap produknya membuat pembeli merasa keren dan trendy dengan harga yang tidak terlalu mahal dengan harga yang terjangkau. Bahan dengan kualitas terbaik dan nyaman saat dipakai oleh penggunanya. Manfaat produk memberikan kenyamanan bagi konsumen dan pemakainya, menambah kepercayaan diri dari pengguna dari penggunanya dengan desain yang unik dan trendy. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan. Bahan baku adalah
kaos cotton combat 30S sablon PlayStation, kemeja flannel hoodie cotton fleece. Kemudian keunikan dan keunggulan produk. Yang pertama, bahan nyaman, desain unik dan original ya pastinya buatan kami sendiri. Harga terjangkau, limited edition untuk produk-produk yang kami buat khusus gitu, sesuai dengan tren masa kini atau dengan targetnya pemuda agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya informasi tambahan lain yang dapat diberikan jika ada. Saya akan menjelaskan bahwa keunikan dari kami adalah produk yang kami buat adalah desain buatan sendiri. Desain ini merupakan hasil dari idealisme kami ya dalam berkarya yang dituangkan ke dalam desain pakaian kami, desain kaos, jaket dan sebagainya. Desain ini kami terinspirasi dari berbagai hal seperti film, musik kami saya menyukai musik yang bergenre rock, metal dan sebagainya yang merupakan peluapan masa muda. Kemudian dengan kultur budaya kami, kultur musik, kultur seperti itu. Film juga film action, film trendy masa kini dengan gaya-gaya khas modern seperti itu kami tuangkan semuanya di dalam produk kami, di dalam desain kami seperti itu. Yang selanjutnya adalah menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Segmentasi adalah pengelompokan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesamaan ciri tertentu. Yang pertama, geografi, negara, provinsi, kota, desa, atau dusun. Kami menargetkannya itu masih di sekitaran Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia karena kami berdaerah di sana. Kemudian demografi, jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan pendidikan dan agama. Kami akan di sini menargetkan kepada pria, lebih khususnya pria ya, wanita juga bisa. Kemudian remaja dan semua agama. Kemudian tingkat pendapatan juga menengah ke bawah juga bisa. Kami tidak menargetkan yang terlalu tinggi, terlalu mahal gitu. Kemudian psikografi, kaya miskin, gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, dan kepribadian. Yang di sini kami menargetkan kalangan menengah ke bawah, gaya hidup trendy, jadi walaupun menengah ke bawah tapi bisa memakai produk kami dan terlihat trendy. Kepribadian kreatif ya seperti kami jelaskan tadi, fashionable, gaya hidup bebas, menyukai seni, menyukai musik rock, metal ataupun hypebeast seperti itu, ataupun apapun yang trendy yang kami banget dalam sebuah produk kami. Kemudian targeting, penargetan adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui nama mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Geografi, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Demografi, pria, wanita, remaja, dan pendapatan menengah. Psikografi, menengah ke bawah, gaya hidup trendy, kepribadian kreatif, fashionable, gaya hidup bebas, menurut. Positioning, cara produk kita agar dapat dengan mudah selalu diingat oleh konsumen. Positioning ini juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Nah, di sini dead blast berarti kalian sebagai pakaian sehari-hari yang nyaman dan keren untuk dipakai. Jadi kami membuat kata-kata tersebut dengan sesimpel mungkin ya. Kemudian slogannya dead blast, comfortable, cool, and feel better. Apa keunggulan produk atau jasa kamu? Yuk tuliskan keunggulan produk atau jasa kamu di sini. Apa produk atau jasa yang kamu jual? Sebutkan dan jelaskan. Berbagai macam pakaian seperti kaos, jaket, polo shirt,
yang didesain untuk kalangan remaja dengan desain yang mengikuti zaman. Yang kedua, adakah produk advice lain yang sama dengan jasamu atau produkmu? Sebutkan dan jelaskan. Ada, karena produk pakaian merupakan salah satu produk yang paling banyak dijual. Seperti brand-brand yang cukup ternama seperti Bloods, Maternal Disaster, Scrimus yang menjual produk yang hampir serupa, yaitu kaos, jaket, hoodie, kemeja, topi, celana, dan sebagainya. Kemudian, apa yang membedakan produk kamu atau jasa kamu dengan produk sejenis? Perbedaannya, yang membedakan adalah dari segi desain yang kami buat adalah desain yang kekinian dan trendy. Desain yang kami tawarkan seperti desain di kaos berupa tulisan motivasi, quotes, toko atau gambar ilustrasi yang kami buat sendiri dan sebagainya. Selain itu, produk kami juga menggunakan kualitas yang bagus dan tidak mudah rusak untuk dipakai. Kemudian, apa keunggulan atau keunikan produk jasa kamu yang dapat menarik hati konsumen? Di sini, dari segi desain yang kekinian, unik dan trendy, kami menawarkan gambar-gambar ilustrasi yang keren. Bisa dilihat ya, seperti gambar. Kemudian tulisan motivasi, quotes, dan sebagainya. Kenyamanan pengguna saat memakai produk kami sangat kami utamakan. Selain itu, promosi yang kami lakukan juga mengendorse public figure, band, komunitas yang akan semakin membuat konsumen yakin gitu akan produk yang kami tawarkan itu berkualitas. Kemudian, rencana apa yang kamu lakukan agar keunikan atau keunggulan jasa produk kamu dapat dilihat konsumen? Yang pertama, terus melakukan pengiklanan atau promosi di berbagai tempat seperti endorse public figure, sponsor band, sponsor event-event, dan sebagainya. Kemudian, strategi marketing, mix 4P. Yang pertama, produk atau jasa apa yang kamu jual, detail produk dan macam-macamnya, pakaian dengan desain yang keren dan kekinian mengikuti zaman. Kemudian harga yang dijual masing-masing produk, polos shirt 105.000, kaos 100.000, jaket 120.000, kaos kaki 30.000. Dan apabila itu masih banyak diskonnya. Tempat distribusi, kami akan menjual melalui offline dan online. Online melalui Facebook, website, Instagram. Offline bisa di toko kita langsung di Bandung atau di toko yang sudah bermitra dengan kami. Promosi, kami akan mempromosikan atau memberitahu pada konsumen melalui sosial media seperti mengendorse public figure, melalui akun-akun Instagram, mengiklankan di Instagram Ads, mempromosikan event-event seperti konser, festival, dan sebagainya. Baik, selanjutnya menghitung biaya marketing untuk memastikan biaya kamu yang kamu keluarkan lebih efisien. Dan yang selanjutnya adalah kain, komponennya kain, bahan pakaian, jumlah barang 20, harga satuan 25.000 per meter, harga total 500.000. Kemudian sablon, jumlah barang 20, harga satuan 60.000, harga total 1.200.000, konveksi harganya 2 juta dengan total biaya 3.200.000. Kemudian bagaimana rancangan produk kamu? Apa produk yang akan kamu jual, kaos, jaket, dan lain-lain. Alat apa saja yang kamu butuhkan dalam usaha kamu? Pertama, laptop atau komputer untuk desain sudah ada dengan harga biaya nol. Biaya lain yang kamu butuhkan untuk usaha ada biaya promosi dengan harga 300.000, internet 100.000 dengan total 400.000. Selanjutnya, bagaimana alur aktivitas produksimu? Membuat rancangan keuangan untuk memulai bisnis ya. Rancangan keuangan di sini agar bisnis kamu lebih terancang dan lebih efisien dalam mengeluarkan biaya.
kemudian riset bahan dan sebagainya ke konveksi. Jadi kamu bisa menentukan bahan apa yang bagus untuk produk kamu, dan agar tidak tertipu juga ya, agar tidak terkomplain oleh uh, konsumen gitu. Karena produk kamu jelek, jadi kamu harus memastikan produk yang kamu buat itu memiliki kualitas yang baik. Kemudian menentukan bahan yang sesuai dengan jelas ini. Nah, oleh saya menentukan bahan yang sesuai dengan harga, sesuai dengan kualitas yang kamu inginkan. Menentukan sablon yang dipakai dengan kualitas terbaik ya, ini juga sama, mencari sablon yang tidak mudah rusak, tidak mudah luntur saat dicuci, dengan kualitas warna atau gambar yang bagus. Desain artwork kaos sesuainya, jadi kami mendesain artwork atau gambar-gambar tersebut dengan desain kami sendiri untuk membuktikan originalisasi kami di dalam bisnis ini. Yang keenam, proses produksi. Proses produksi dibuat produk kami oleh konveksi, kemudian membuat strategi promosi. Strateginya kami buat untuk bagaimana kedepannya mempromosikan. Sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa dengan cara membuat public figure dan sebagainya. Kemudian menentukan harga dari kumpulan atau dari komponen-komponen yang sudah saya jelaskan tadi, yang seperti bahan, biaya-biaya ini itu. Jadi kami hitung, kemudian kami tentukan harga yang sesuai. Kemudian melakukan promosi. Setelah tadi membuat strategi, sekarang kita terjun langsung untuk melakukan promosi, misalnya offline ataupun online. Tahap akhir, level 10, tahap akhir menjual produk tersebut. Itu merupakan tahap akhir di mana konsumen bisa mendapatkan produk kami. Kemudian selanjutnya biaya produksi. Biaya bahan baku langsung, BBL, kain sablon, konveksi kain jumlah 20, harganya 500.000, sablon jumlahnya 20, harganya 2 juta, 1.200.000, konveksi harganya 2 juta, dengan total 3.700.000. Kemudian biaya produksi, biaya tenaga kerja, kami baru memiliki tenaga kerja. Kemudian biaya per orang 2 juta dikalikan dengan 3 jadi 6 juta. Kemudian biaya produksi, biaya pendukung internet 100, promosi 300, 400, harga pokok produksi HPP per unit. Kalau biaya bahan baku 3.700.000, biaya tenaga langsung 9 juta, biaya pendukung 400, biaya total produksi HPP 10.100.000 rupiah. Tenaga buat produksi dihasilkan 200.000, HPP per unit 44.400 rupiah. Berapa keuntungan kotor atau omsetmu? Jadi harga jual 100 ribuan ya, jadi kami hitung sini baru baju ya, pakaian, kaos per unit 44.400, keuntungan kamu per unit 55.600. sewa tempat 0 kalau kami belum mempunyai tempat, jadi kami masih menggunakan online. Kemudian perhitungan penutup biaya operasional. Titik impas unit 10.100.000 rupiah, 2.200 dengan biaya operasional 10 juta per bulan, maka harus membayar banyak 200 untuk biaya operasional. Hitungan balik modal 100 kali 100.000, 10.100 dengan modal 10 juta. Saya bakal balik modal setelah menjual sebanyak 101 unit. Target produksi penjualan perkiraan laba kotor bulan Januari, nama produk Deadbrush Coating volume 1. Jadi kami desainnya itu memiliki volume 1, volume 2 gitu ya. Jadi di volume 1 ini desainnya akan berbeda dengan volume 2. Jadi kami akan menggunakan sistem bisa jadi limited ya.
Harga per jual 100.000. Februari kaos dead brush coating tanggal 2 100.000 dengan harga yang sama ya. Dengan terus yang Maret kaos dead brush volume 3 100.000 dengan harga 3 bulan. Kemudian ketika sudah diketahui total berapa hasil laba bersihnya, kemudian rancangan usahamu, bisnis plan, informasi dasar, nama usaha, Dead Brush Coating, jenis usaha, pakaian, deskripsi singkatnya. Dead Brush Coating adalah sebuah brand pakaian sehari-hari yang nyaman dan keren untuk dipakai, yang dijual antara lain pakaian seperti kaos, jaket, kemeja, topi, kaos kaki, polo shirt, dan lain-lain dengan desain keren dan kekinian mengikuti zaman. Produk usaha bagian ini berisi menjelaskan mengenai produk yang akan dijual, yaitu pertama produk barang yang akan ditawarkan kepada konsumen, keunggulan keunikan masing-masing produk, perbandingan produk dengan yang sejenis, jumlah produksi dari produk yang ditawarkan, kemana saja produk akan dijual. Produk yang ditawarkan baju trendy, keunggulannya trendy, nyaman dan keren, perbandingan dengan produk lain dari desain, jumlah produksi 20, tempat menjual produk di daerah Bandung. Kemudian selanjutnya kegiatan utama atau key activity. Kegiatan utama yang marketing, mencari customer, pelaksanaan tugas, tahap pajak, mencari supplier bahan-bahan, gali harian, mendesain gali harian dari formulanya, dapat menyablon ke tempat sablon kafe saja. Jadi di sini kami masih memiliki double job desk ya, karena kan kami masih usaha kecil, kami memaksimalkan dulu yang ada di diri kami. Kemudian sumber daya atau resources. Bagian ini menjelaskan mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan, keseluruhan proses usaha. Sumber daya yang dimaksud di sini berupa alat, bahan maupun tenaga kerja yang dilibatkan dalam seluruh proses usaha. Sumber daya utama, bahan produksi, bahan pakaian, sablon, tenaga kerja, desainer, marketer. Yang kedua, target konsumen. Di sini menjelaskan siapa saja calon yang akan menjadi target pemasaran kami. Yang pertama, spesifik konsumen remaja yang menyukai fashion dan gaya trendy. Kelompok konsumen remaja. Strategi pemasaran. Bagian ini berisi penjelasan mengenai cara memasarkan produk agar dapat diketahui konsumen serta mampu menarik hati konsumen dan pembeli untuk membeli. Produk Dead Brush Coating volume 1, Dead Brush Kaos volume 1, supaya harga jual 100, tempat pemasaran toko online, promosi perfect basel online dan sebagainya. Begitu pula dengan Dead Brush Kaos volume 2. Rencana keuangan, biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai 2 juta, biaya operasional 2.400.000, biaya produksi 3.700.000, bagaimana kami saja pembatas, biaya pemasaran 2 juta dengan harga total 10.100.000. Kemudian kebutuhan modal sesuai dengan jadwal rencana keuangan. Bantuan dari yang berarti tidak ada, modal sendiri 10.100.000, total 10.100.000. Hitungan balik modal 101 kali 100.000 menjadi 10.100.000 dengan modal 10.100.000, maka balik modal setelah menjual 101 unit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama, produk yang kami jual kaos, kemeja, kaos kaki, topi, polo shirt, jaket. Namun di awal-awal kami akan lebih memfokuskan kepada kaos ya. Dapat dilihat di gambar ini contoh kaos ya, contoh desain dan sebagainya.
Kegiatan utama berjualan pakaian, sumber daya utama tenaga kerja, marketing, desainer, relasi, partner, konveksi yang sudah ada, target konsumen yang jelas biasa pajak, strategi penjualan lewat offline atau lewat online. Namun dikarenakan sedang corona seperti ini, kami akan fokus pada online terlebih dahulu. Selanjutnya rencana keuangan, biaya peralatan dan biaya yang lain untuk memulai uh, bisnis. Selanjutnya biaya operasional, biaya produksi, biaya pemasaran. Jadi yang sudah kita jelaskan di atas tadi ya. Selanjutnya modal usaha, modal dari pribadi. Seperti itu. Baik, mungkin hanya sekian saja penjelasannya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya semoga yang setelah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya, bagi yang menonton video ini, dan semoga kawan-kawan diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa pandemi seperti ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga kita dapat melakukan aktivitas bagaimana normalnya. Mungkin sekian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.